Tugas video pembelajaran program linear. Disusun oleh grup D. Kelas 5B. Program studi pendidikan matematika. Dosen pengampu Revi Lestari. Anggota grup D. Valencia. Revi Meliana Putri. Maharani Lailatul. Nanda. Gabriela. Ahmad Alvi Arya. Untuk soal terakhir akan diselesaikan dengan metode simplex. Permasalahannya adalah sebuah toko kue menjual 4 jenis kue kering yaitu nastar, kastangel, semprit, dan putri salju. Untuk membuat kue-kue tersebut dibutuhkan bahan-bahan dengan takaran yang berbeda. Untuk membuat satu toples nastar dibutuhkan 5 ons tepung terigu, 4 butir telur, 2 ons mentega, dan 3 ons gula. Untuk satu toples kastangel dibutuhkan 5 ons tepung terigu, 4 butir telur, 2 ons mentega, dan 2 ons gula. Untuk satu toples semprit dibutuhkan 3 ons tepung terigu, 2 butir telur, 4 ons mentega, dan 4 ons gula. Sedangkan untuk satu toples putri salju dibutuhkan 6 ons tepung terigu, 4 butir telur, 3 ons mentega, dan 4 ons gula. Kue-kue tersebut dijual dengan harga yang berbeda-beda. Untuk satu toples nastar dijual seharga 65.000, satu toples kastangel seharga 60.000, satu toples semprit seharga 50.000, dan satu toples putri salju seharga 55.000. Banyak bahan yang tersedia di toko terbatas. Untuk tepung terigu tersedia sebanyak 7 kilo, 60 butir telur, 3 kg mentega, dan 3 kg gula. Berapa banyak keuntungan maksimum yang diperoleh toko kue tersebut apabila memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia? Untuk penyelesaian, kita misalkan nastar sebagai X1, kastangel sebagai X2, semprit X3, dan putri salju X4. Nah, untuk mempermudah, kita dapat memasukkan informasi yang kita dapatkan ke dalam tabel. Nah, di sini untuk tabel horizontalnya ada X1, X2, X3, X4, dan ketersediaan bahan. Untuk tabel yang vertikal ada terigu, telur, mentega, gula, harga jual. Nah, kita masukkan tadi untuk bahan-bahan yang diperlukan ke dalam tabel ini. Kemudian untuk ketersediaan bahan di sini 70 itu didapat dari 7 kg dikalikan dengan 10 karena kita mencari nilai onsnya untuk mentega dan gula juga. Kemudian untuk harga jual, di sini kita hilangkan tanda ribuan untuk mempermudah penghitungan. Nah, kita membuat fungsi kendala dan fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuan dapat ditulis Z sama dengan 65X1 ditambah 60X2 ditambah 50X3 dan ditambah 55X4. Untuk fungsi kendalanya yang pertama ada 5X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 ditambah 6X4 kurang dari sama dengan 70. Yang kedua 4X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 ditambah 4X4 kurang dari sama dengan 60. Yang ketiga, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah 3X4 kurang dari sama dengan 30. Yang keempat, 3X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah 4X4 kurang dari sama dengan 30. Setelah kita membentuk fungsi kendala dan fungsi tujuan, kemudian kita akan mengubahnya menjadi fungsi implisit. Untuk fungsi tujuannya, untuk yang di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga dapat diperoleh Z dikurang 65X1 dikurang 60X2 dikurang 50X3 dikurang 55X4 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala yang pertama, untuk fungsi terigu, kita akan mengubah tanda pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan. Kemudian, kita akan menambahkan X5 di ujung sebagai tanda sisa. Jadi, dalam pembuatan kue tersebut tentunya banyak terigu itu akan tersisa sebanyak sekian sehingga dapat dituliskan menjadi 5X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 ditambah 6X4 ditambah X5 sama dengan 70.
Kemudian untuk yang fungsi kendala kedua, itu 4x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4, kita tambahkan x6, kemudian tanda pertidaksamaan tersebut kita ubah menjadi tanda sama dengan 60. Begitu juga untuk fungsi kendala yang ketiga dan keempat. Setelah kita mengubah fungsi implisit tadi, kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel. Untuk tabel yang horizontal ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan nilai kanan. Untuk tabel yang vertikal ada Z, X5, X6, X7, dan X8. Jadi masing-masing koefisien dari X1 hingga X8 tadi kita masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, kemudian setelah kita memasukkan ke dalam tabel, kita akan memilih kolom kunci. Kolom kunci ditentukan berdasarkan fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Nah, kita di sini lihat fungsi tujuan yaitu yang Z. Di tabel horizontalnya ada 1 minus, maksud saya negatif 65, negatif 60, negatif 50, negatif 55, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita lihat di manakah fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Jawabannya ada di kolom X1, yaitu negatif 65. Maka kita dapat memblok tabel X1 ini. Kita ubah menjadi warna hijau supaya mempermudah kita untuk melihatnya. Setelah kolom kunci didapatkan, kita akan mencari baris kunci. Baris kunci dipilih dari nilai indeks minimum. Nah, untuk mendapatkan nilai indeks ini, kita dapat membagi nilai kolom nilai kanan dengan nilai kolom kunci ini. Jadi 70 dibagi dengan 5 sama dengan 14, 60 dibagi 4 sama dengan 15, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Didapatlah bahwa nilai paling minimum adalah yang ada di baris X8. Maka kita dapat menjadikan ini sebagai baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci ini disebut dengan angka kunci, yaitu 3. Nah, setelah kita mendapatkan angka kunci tadi, kita akan mencari baris kunci baru. Cara mencari baris kunci baru, kita akan menjadikan angka kunci ini menjadi 1, sedangkan untuk kolom kunci yang di atasnya itu menjadi 0. Nah, bagaimana caranya menjadikan ini menjadi baris kunci baru? Kita akan membagi baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Ini 0 dibagi dengan angka kunci. Berarti 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 2 dibagi 3, 4 dibagi 3, dan begitu seterusnya. Sehingga didapatlah untuk baris kunci barunya ini 0, ini 1, 2 per 3, 4 per 3, 4 per 3, 0, 0, 0, 3. Nah, kemudian kita akan mengubah X8 yang tadi ini menjadi X1 karena tadi kita sudah memindahkannya. Kita akan menentukan nilai baris baru yang lain juga. Nah, di sini kita menjadikan kolom kunci ini menjadi 0. Jadi caranya kita dapat mengurangkan antara baris lama dengan nilai pada kolom kunci yaitu negatif 65 dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Baris kunci yang baru yang ini yang ada di tabel kedua. Jadi di sini 1 dikurang 65 dikali 0. Negatif 65 dikalikan negatif 65 dikurang negatif 65 dikalikan 1. Negatif 60 dikurang negatif 65 dikali 23 dan begitu seterusnya. Didapatlah baris baru untuk baris pertama yaitu 1, 0, negatif 16, 2 per 3, 36, 2 per 3, 31, 2 per 3, 0, 0, 0, 21, 2 per 3, 650. Kemudian kita juga akan melakukan cara yang sama dengan baris kedua yaitu baris lama dikurang dengan nilai pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah, didapatlah baris barunya yaitu 0, 0, 1, 2 per 3, negatif 3, 2 per 3, negatif 2 per 3, 1, 0, 0, negatif 1, 2 per 3, 20.
Untuk baris ketiga, ini kita gunakan cara yang sama juga. Nah, didapatlah baris barunya itu 0, 0, 1, 1 per 3, minus 3, 1 per 3, minus 1, 1 per 3, 0, 1, 0, negatif 1, 1 per 3, 20. Untuk baris keempat juga sama. Untuk baris baru baris keempat yaitu 0, 0, 2 per 3, 1, 1 per 3, 1 per 3, 0, 0, 1, negatif 2 per 3, 10. Nah, didapatlah nilai baris baru ini. Untuk Z-nya 1, X1 0, X2 negatif 2, 16 2 per 3, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian karena kita akan mencari nilai maksimum, maka untuk fungsi tujuan ini tidak boleh ada negatif. Sedangkan di sini masih ada negatifnya, yaitu di kolom X kedua, min 16 2 per 3. Nah, kita akan mengubah ini menjadi notif juga, yaitu caranya sama dengan cara yang tadi. Yaitu kita akan menentukan yang pertama kolom kuncinya yang ini karena diambil nilai paling negatif. Negatif 1 per 3 ini. Kemudian baris kuncinya kita juga mencari indeks terkecil. Jadi di sini nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. 20 dibagi 1 2 per 3, 20 dibagi 1 1 per 3, 10 dibagi 2 per 3, 10 dibagi 2 per 3. Nah, didapatlah indeks paling minimum itu adalah 12. Maka ini dinamakan baris kunci. Nah, kemudian yang ini perpotongannya disebut dengan angka kunci. Setelah mendapatkan angka kunci yang baru, maka kita akan menentukan nilai baris kunci yang baru seperti cara yang sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari baris kunci baru itu sama dengan baris kunci lama dibagi angka kunci. Nah, di sini kita akan menjadikan ini 1, 2 menjadi 1, sementara untuk kolom kunci yang lain menjadi 0. Nah, kemudian kita di sini baris kunci lama dibagi angka kunci, maka ini 0 dibagi 1, 2 per 3, 0 dibagi 1, 2 per 3, 1, 2 per 3 dibagi 1, 2 per 3, dan begitu seterusnya. Didapatlah baris kunci yang baru itu adalah 0, 0, 1, negatif 2, 1 per 5, negatif 2 per 5, 3 per 5, 0, 0, negatif 1, 12. Nah, jangan lupa untuk mengganti X6 ini, X ini dengan X2 karena telah terjadi perubahan tadi. Nah, kemudian kita mencari nilai baris baru yang lain. Caranya masih sama dengan cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang nilai pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah, di sini untuk baris lamanya itu yang ini, yang di atas, kemudian nilai pada kolom kunci adalah negatif 16 2 per 3, dikalikan dengan nilai baru baris kunci yang ini. Didapatlah baris baru untuk baris pertama 1, 0, 0, 0, 25, 10, 0, 0, 5, 850. Kemudian untuk baris yang ketiga, baris barunya itu 0, 0, 0, negatif 2 per 5, negatif 4 per 5, negatif 45, 1, 0, 0. Nah, untuk baris keempat, di sini baris barunya 0, 0, 0, itu 4 per 5, 3 per 5, negatif 2 per 5, 0, 1, negatif 1, 1 per 3, 2. Baris kelimanya 0, 1, 0, 2, 4 per 5, 1, 3 per 5, negatif 2 per 5, 0, 0, 1, 2. Nah, maka didapatlah nilai baris barunya yang ini. Nah, kita lihat di sini baris pertama atau baris fungsi tujuan ini sudah tidak ada yang negatif, artinya sudah mencapai solusi optimum atau solusi maksimal. Nah, kemudian untuk mengetahui penjualan maksimumnya ini adalah 870 dikali 1000 sama dengan 870.000. Kenapa dikalikan dengan 1000? Karena tadi kita mengubah angka ribuannya menjadi agar mempermudah penghitungan. Kemudian untuk penjualan maksimumnya itu diperoleh dari penjualan untuk X1-nya itu 2, berarti 2 toples nastar, dengan untuk X2-nya yaitu toples kastanjel, yaitu 12 toples kastanjel. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai solusi optimum 870.000, kita harus menjual 2 toples nastar dan 12 toples kastanjel. Demikian untuk persoalan metode simplex. Terima kasih.
Terima kasih.